Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Fadila selaku dosen pengampu mata kuliah teori organisasi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Maulidia dari program studi administrasi publik dengan nomor absen 16. Di sini saya ingin memaparkan kembali materi mengenai dimensi struktur organisasi sebagai tugas satu saya. Pada dimensi struktur organisasi ini, saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kompleksitas. Kompleksitas ini dalam organisasi merujuk pada tingkat kerumitan dan keberagaman dalam struktur, proses, dan aktivitas organisasi. Kompleksitas ini juga merujuk kepada diferensiasi yang mengacu kepada sejauh mana organisasi membagi tugas dan tanggung jawab di antara anggota-anggotanya. Ada 3 jenis diferensiasi yang dapat mempengaruhi kompleksitas. Yang pertama, diferensiasi horizontal. Merupakan perbedaan antara unit-unit berdasarkan orientasi anggota, sifat tugas yang mereka lakukan, serta tingkat pendidikan dan pelatihan mereka. Contohnya di perusahaan teknologi pastinya memiliki tim-tim yang berbeda-beda. Contohnya tim pengembangan perangkat lunak, tim pemasaran produk, dan tim layanan pelanggan masing-masing memiliki tugas yang berbeda yang membuat komunikasi antar tim menjadi lebih kompleks. Yang kedua, diferensiasi vertikal. Mengacu pada kedalaman hierarki dalam organisasi, yaitu seberapa banyak tingkat manajerial yang ada. Organisasi dengan banyak tingkatan manajemen atau struktur yang tinggi ini dapat cenderung lebih kompleks karena memerlukan lebih banyak proses komunikasi dan koordinasi. Contohnya, di dalam sebuah organisasi pemerintah, pastinya ada struktur hierarki yang terdiri dari pemerintahan tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat desa. Jadi setiap tingkatan yang pasti memiliki tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan yang berbeda yang menambah kompleksitas. Yang ketiga ada diferensiasi spasial yang menunjukkan sejauh mana lokasi fisik dari kantor, pabrik, maupun unit organisasi tersebar secara geografis. Jadi semakin banyak lokasi yang ada, semakin kompleks pula organisasi dalam hal koordinasi dan kontrolnya. Contohnya, sebuah perusahaan multinasional dengan kantor di berbagai negara. Karena di berbagai negara ini jadi harus mengelola perbedaannya lebih banyak serta memastikan bahwa semua unit ini bekerja sama meskipun terpisah oleh jarak yang jauh. Nah, kompleksitas ini sangat penting untuk organisasi karena organisasi tersendiri ini terdiri dari subsistem yang membutuhkan koordinasi, komunikasi, dan kontrol agar dapat berjalan secara efektif. Maka makin kompleks sebuah organisasi, makin besar pula kebutuhannya akan alat koordinasi, komunikasi, dan kontrol agar mendapatkan organisasi yang efektif. Dengan hal begitu, jika kompleksitas meningkat, maka akan demikian juga halnya dengan tuntutan terhadap manajemen untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang didiferensiasikan ini atau disebarkan dapat dikerjakan dengan mulus dan baik ke arah pencapaian tujuan organisasi. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai formalisasi. Sebelumnya, formalisasi ini sejauh mana perilaku pegawai diatur oleh aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, formalisasi ini juga menyangkut kepada penggunaan aturan, standar, dan dokumen tertulis. Sebelumnya, formalisasi ini terbagi menjadi 2, yaitu formalisasi tinggi dan formalisasi rendah. Yang pertama, formalisasi tinggi. Dalam sebuah organisasi dengan formalisasi tinggi ini memiliki ciri-ciri pegawai memiliki sedikit kebebasan dalam menjalankan tugas mereka karena semua proses dan prosedur telah diatur dengan jelas dan pegawai diharuskan untuk mengikuti aturan tersebut. Contohnya di pabrik manufaktur. Jadi setiap langkah dalam proses produksi seringkali diatur dengan ketat dengan standar operasional atau SOP, standar operasional prosedur, yang harus diikuti oleh semua pekerja untuk memastikan
kualitas yang dihasilkan dan keselamatan para pekerjanya. Yang kedua ini ada formalisasi rendah, di mana di organisasi dengan formalisasi rendah ini memiliki ciri-ciri pegawai memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengambil sebuah keputusan dan menjalankan tugas mereka. Hal ini memungkinkan keaktifan atau kekreativitasan dan fleksibilitas dalam menyelesaikan pekerjaannya. Contohnya di perusahaan tekstil, lebih tepatnya untuk desainer, mereka dapat menentukan sendiri cara mereka bekerja serta memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan dan menjalankan tugas mereka. Nah, formalisasi ini memiliki manfaat dan juga resiko. Manfaatnya, dengan adanya formalisasi yang tinggi dapat meningkatkan koordinasi dan konsisten dalam hasil bekerjanya. Sementara dengan formalisasi yang rendah dapat mendorong inovasi dan respon yang lebih cepat terhadap perubahan. Namun, terlalu banyaknya formalisasi dapat membatasi kemampuan pegawai untuk beradaptasi dan berinovasi gitu. Sedangkan terlalu sedikit formalisasi juga dapat menyebabkan kinerja pegawai mengakibatkan ketidakjelasan atau ketidak tertata. Nah, formalisasi ini memiliki teknik-teknik. Yang pertama ada teknik seleksi, yaitu proses yang dirancang untuk menentukan apakah calon pekerja ini cocok pada sebuah organisasi ini. Yang kedua itu teknik persyaratan peran, adanya identifikasi yang harus dilakukan oleh calon pekerja dan perilaku yang diinginkan oleh organisasi. Yang ketiga ini ada peraturan, prosedur, dan kebijakan. Peraturan itu yaitu pernyataan yang ditujukan untuk pegawai tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan prosedur merupakan langkah-langkah yang saling berhubungan yang harus diikuti oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan kebijakan yaitu pedoman yang menetapkan hambatan terhadap pengambilan keputusan yang dibuat oleh pegawai. Selanjutnya, teknik yang keempat yaitu pelatihan. Jadi, perusahaan akan memberikan tugas atau akan mengadakan magang untuk mengajarkan para pegawai mengenai keterampilan, pengetahuan, dan sikapnya dalam bekerja. Dan yang kelima yaitu teknik ritual. Contohnya dengan mempromosikan diri kepada atasan bahwa saya dapat dipercaya untuk menyelesaikan sebuah tugas, atau mempromosikan diri bahwa saya itu pantas loh ada di posisi ini. Seperti itu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai sentralisasi. Sentralisasi ini merupakan konsep dalam manajemen organisasi yang melibatkan pemusatan pengambilan keputusan dan kontrol di tingkat manajemen puncak atau top management. Jadi kebalikan dari sentralisasi ini adalah desentralisasi, yang dimana tuh pengambilan keputusan desentralisasi itu tidak hanya melibatkan manajemen tingkat puncak saja, tetapi manajemen tingkat lainnya boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan. Nah, mengapa sih sentralisasi dan desentralisasi ini sangat penting? Karena dapat membantu proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, desentralisasi ini juga memiliki manfaat. Apa sih manfaat desentralisasi? Yang pertama, dapat mendorong tingkatan yang cepat terhadap adanya perubahan yang harus segera direspon. Yang kedua, dapat memberi masukan lebih rinci bagi pengambilan keputusan. Jika mereka yang paling dekat dengan masalah, maka lebih banyak fakta spesifik yang relevan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, keputusan yang dibuat melalui desentralisasi dapat memberi motivasi kepada para pegawai dengan cara memberi mereka kesempatan untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan dan menjadikannya lebih kreatif. Yang keempat, yang seperti saya bilang tadi, dapat memberikan peluang untuk diadakannya pelatihan-pelatihan dan memberi kesempatan kepada para manajer-manajer untuk belajar, dan manfaatnya dapat menyiapkan mereka untuk memegang kekuasaan yang lebih besar lagi. Namun, desentralisasi ini tidak selalu seperti yang diharapkan, sehingga pada kondisi tertentu sentralisasi itu yang lebih disukai. Nah, tadi kan manfaat desentralisasi. Sekarang itu sentralisasi juga memiliki manfaat. Manfaat sentralisasi yang pertama, dalam beberapa kasus, sentralisasi dapat mengurangi biaya dan redundansi. Misalnya nih, dalam sebuah organisasi yang besar, memiliki satu unit pengadaan terpusat. Nah, jadi mereka tuh lebih baik mengadakan satu pengadaan aja daripada harus
mengadakan di setiap departemen. Jadi departemen itu mengadakan pengelolaan sendiri. Itu dia lebih menambah biaya. Makanya itu sentralisasi ini dapat mengurangi biaya. Yang kedua itu ada organisasi menjadi lebih efisien. Yang ketiga itu perencanaan dan pengembangan organisasi jadi lebih terintegrasi. Yang keempat, sumber daya dapat dikelola secara efisien karena dikelola langsung oleh pusat. Dan yang kelima yaitu koordinasinya lebih mudah karena adanya satu kesatuan komando. Sentralisasi yang tinggi maupun rendah ini sangat dibutuhkan tergantung situasi. Nah, hubungan antara sentralisasi dan kompleksitas yaitu sentralisasi menyebabkan kompleksitas menjadi rendah, sedangkan desentralisasi dikaitkan dengan kompleksitas yang tinggi. Sekian penjelasan saya mengenai materi dimensi struktur organisasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.